Oke, selamat bergabung lagi di channelku. Apa kabar semuanya? Sekarang saya mau bacain untuk zodiak Aries. Oke, sebelum mulai berdoa dulu ya, sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Hari itu malam Selasa, gitu. Sesuatu yang aku lihat, ya, tentang energi pemulihanmu saat ini. Oke, ada karir yang cemerlang, gemilang ya, bersinar gitu ya, bersinar. Dunia itu memang kalau malam itu gelap, segelap kalau nggak ada lampu, tapi kalau nggak ada bintang itu nggak lucu ya. Jadi Tuhan itu memberikan keindahan ya, keindahan dalam setiap kesakitan, kesulitan, penderitaan, ada kebahagiaan yang diselipkan oleh Tuhan. Karena dalam setiap perjalanan itu ada keindahan-keindahan yang tidak kita sadari gitu guys ya. Ada banyak hal-hal yang bersinar nanti mungkin di akhir tahun ini sampai ke awal tahun, beberapa waktu 2 atau 3 bulan dari sekarang kayak gitu. Kadang-kadang ada sesuatu yang menakutkan tapi sebetulnya enggak. Ada yang bilang I love in the dark, ada yang sendiri tapi dia bersinar gitu. Duh, baru aja aku bilangin, itu kan energi tentang kesendirian yang bersinar gitu. Ada yang udah sendiri tapi malah tambah cakep, tambah cantik ya kan, tambah beda gitu auranya ya, karena udah berhenti, the stop dari stres, stop dari orang-orang yang bikin kalian tuh terkuras gitu ya perasaannya gitu ya. Jadi kalian sekarang itu kayak glow in the dark gitu ya, bersinar gitu. Ya emang itu hijrah hijrah yang berhasil gitu ya. Kalian itu ninggalin banyak hal yang sangat berlian gitu, tapi kalian tuh nggak berat ninggalin sesuatu. Toh untuk apa, bagaikan hidup dalam kekakuan kayak gitu. Kalian pergi karena ingin jadi diri sendiri, ingin menghilang karena memang ingin mengembalikan diri kalian gitu, mencari dirimu di dalam dirimu sendiri kayak gitu, yang enggak yang enggak didapetin dari pasangannya, yang enggak didapetin dari atau keluarga pasangannya gitu, yang pernah bikin kalian tuh lelah hati gitu. Aku tuh baca kartunya tuh one by one ya guys, karena dalam kehidupan Aries itu aku tertarik karena apa ya, ada part-part yang terpenting yang bisa aku klarifikasi kayak gitu ya. Adanya satu pencapaian perubahan, ada rezeki yang datang gitu yang tidak disangka-sangka yang akan menghampiri hidupmu ya, untuk menemani masa-masa kesendirianmu gitu. Demi mencari ketentraman itu banyak hal juga yang kalian bisa berpikirnya lebih jernih kayak gitu ya. Kayak kenapa sih pas udah ngambil keputusan tuh lebih produktif kayak gitu, karena energinya itu nggak terbagi-bagi kayak gitu ya. Tuh kan baru aja ya, karena ada ini nih, akan ada si kecil yang mungil yang selalu membahagiakan kalian. Nah di sini tuh alhamdulillah ya, ada ketenangan batin ya, ketenangan batin. Ada the hermit, seseorang yang sedang membawa lampu dalam kegelapan ya. Dia punya cahaya yang terang di hatinya kayak gitu. Bener-bener aduh merinding ya, bener-bener cuma itu yang sekarang lagi dinikmati, karena memang kalian sudah menerima kenikmatan yang
dalam pencapaian spiritualnya gitu. Udah banyak menerima manfaat dari kesendirian dengan cara yang tadi itu ya, pendekatan rohani kayak gitu. Yang benar-benar lagi manifestasikan, lagi dimaksimalkan. Ya, finally akhirnya mendapatkan ketentraman batin kayak gitu. Jadi lebih bisa menganalisa apa yang ada di dalam hati. Jadi nggak terlalu banyak yang mampir ke pikirannya gitu kan. Salah satu tujuan pendekatan rohani itu adalah supaya pikiran yang datang itu tidak terlalu banyak mengikat ke dalam jiwamu kayak gitu. Nah, tenang ya, semua akan indah pada waktunya. Ada di sini tuh energi yang sudah mulai membuka diri gitu, untuk mencari visualisasi tentang kebahagiaan satu keluarga yang baik, yang utuh kayak gitu. Ya, ada juga energi yang di sini tuh memang beberapa yang ingat sama hal yang nggak baik, yang membuat kalian itu ngerasa jenuh ya, sudah terlewati mungkin ya. Tinggal menunggu hasil yang maksimal, perencanaan semuanya berjalan dengan lancar karena mungkin ada ketenangan yang telah kalian ciptakan sendiri kayak gitu ya. Mudah-mudahan hadirnya seseorang yang baru gitu, yang mungkin bisa jadi sahabat untuk bercerita di sini ya, tentang menceritakan bagaimana keindahan keluarga, tujuan yang nanti akan dilakukan bersama kayak itu. Jadi harus hati-hati juga ya. Ada beberapa mungkin yang kalian masih belum bisa memulai sesuatu karena ada hal yang harus kalian benahi dulu gitu. Membenahi perasaan ya, membenahi semua yang mungkin sempat terluka gitu mental di sini ya. Gitu. Tapi keinginan itu pasti ada kan, manusiawi ya. Ada di mana keutuhan rumah tangga atau hubungan yang mungkin jangka panjang, memulai satu peluang yang baru mungkin, atau bisnis ataupun hubungan relasi juga ya, menuju ingin mendapatkan satu kehidupan yang lebih baik gitu. Nah, ini juga ada energi yang masih baru keluar dari situasi yang pahit. Ada energi yang berat di sini, energi yang dia belum bisa menetralisir dirinya sendiri kayak gitu. Banyak yang udah dia terima sih, terlalu banyak ya. Kayak masalahnya tuh 1, 2, 3, 4, 5 gitu. 5 masalah yang mungkin kerap datang secara bersamaan kayak gitu. Yang masih mengarsir satu-satu gitu. Mana dulu yang harus dinetralin kayak gitu. Yang mana dulu yang mana yang penting, mana yang tidak penting gitu. Masih ada yang masih menggenggam gitu, aura yang masih hitam pekat gitu ya, menyelimuti dirinya, masih ada itu yang mungkin belum mendapatkan jawaban yang membuat hatinya itu lega kayak gitu, belum gitu ya. Tapi ada beberapa energi yang sudah melewati gitu. Ada yang baru masuk melewati fase yang pernah kalian terima. Itu ada beberapa teman-teman kalian yang masih belum mendapatkan jawaban dari semesta kayak gitu. Nah, sekarang tuh energi Ariesnya lagi pada santai kayak gitu, lagi benar-benar mencoba untuk kayak apa yang harus bisa didapatin, apa sih fokus yang sekarang itu yang terbaik, yang membuat kalian itu ngerasa gampang ngejalaninnya kayak gitu. Lagi pilih-pilih juga menu-menu kehidupan setelah breakdown kemarin. Sekarang mulai mau ada satu peningkatan yang jiwa kalian itu mau bangkit dari mulai tidur gitu ya. Dari bangun tidur tuh udah mulai apa rencana yang harus dilakukan, tapi dengan kemampuan yang dimiliki gitu ya. Itu ini ada
bayi yang nangis gitu. Masih ada perasaan yang masih menangis gitu, ataupun the childrennya kalian tuh lagi ada yang sakit kayak gitu. Jadi kalian lagi fokus ke anak-anaknya gitu ya. Kasih sayang dari kalian tuh sangat dibutuhkan oleh anaknya. Jadi jangan banyak menerima dulu ya orang-orang yang mendekati kalian gitu, lebih ke selektif gitu. Kalau misalnya ada yang ngedeketin, boleh tanyain sama aku ya. Kalian personal reading, siapa namanya, bagaimana, apa yang visi misi, apa sih yang sedang dia deketin ke kalian, energi yang mau masuk ke kalian tuh apa gitu. Jadi nanti bisa dinetralin sama aku ya, supaya menjaga dari hal-hal yang negatif kayak gitu. Soalnya kalian masih masa penyembuhan, supaya enggak lagi kembali ke posisi yang enggak enak. Nah, terus ini ada beberapa juga yang udah punya usaha sendiri yang dimulai dari bawah, dari nol ya. Entah mungkin juga ini berhubungan sama perasaan juga ya. Ada kerjaan yang mau kalian lakukan tapi ada energi yang lemas kayak gitu, berat ngapa-ngapain, itu juga masih ada ya. Jadi belum bisa yakin juga sama apa yang mau kalian ambil kayak gitu ya. Ini karena faktor energi-energi yang pernah mampir yang negatif, kalian belum bisa membuangnya gitu ya. Di sini tuh harus ada mentornya guys, biar nanti tuh bisa diarsir mana nih gitu. Dokumen perjalanannya kalian tuh mesti ada yang bacain. Jadi lebih komplit gitu. Karena kan banyak yang nggak paham gitu sama dirinya sendiri tuh ya. Nah, di sini guys ada yang mau apa ya? Mau mengatakan sesuatu, hubungan yang serius ada. Yang masih belum dijawab gitu. Ada beberapa yang uh, mengatakan sesuatu yang sifatnya itu lebih ke hidup bersama, apa, lebih ke sesuatu yang untuk jangka panjang gitu, mengatakan sesuatu, nyatain ke kalian bahwa ada yang ingin hidup bersama kalian. Di sini ada, tapi belum dijawab sama kalian tuh. Ada beberapa yang masih digantungin gitu sama kaliannya gitu, ya. Itu mungkin ada juga beberapa zodiak Aries yang cowoknya gitu, Aries, yang ingin bersama dengan seseorang tapi seseorangnya itu belum memberikan jawaban gitu. Jadi gini guys, mungkin dia masih belum bisa memaksimalkan tujuannya kayak gitu, masih belum bisa melepaskan tanggung jawabnya gitu, masih ada ketakutan tuh kan. Ini tuh ketakutan yang membuat file gitu, pikirannya itu belum ternetralkan, karena ya tadi juga belum bisa menganalisa, belum bisa memaksimalkan hati kayak gitu ya. Tuh ada juga sih ya, enggak perempuan ataupun laki-laki sama aja gitu. Kalau kecewa dia mesti perlu waktu untuk bisa lebih mengendalikan. Ini tuh bagus ya untuk readingan zodiak Aries itu sekarang. Nah, banyak sekali apa ya, kayak ketemu sama teman-teman ataupun siapapun di sini tuh yang memberikan satu wejangan kayak gitu, yang bermanfaat semua. Apa yang didengar, apa yang diterima itu semua baik, semuanya bagus ya. Semuanya menuju wejangan yang bagus, karena di sini ada beberapa yang bertemu nantinya dengan pasangan yang udah lama mungkin, ataupun teman yang sudah jadi sahabat, terus jadi punya apa, perasaan yang jadi punya hubungan yang spesial buat kalian. Nah, di sini ada yang mau mengungkapkan juga, yang udah mau hampir uh, bertunangan ya, ataupun sudah jadian gitu, yang udah punya komitmen yang hampir serius gitu ya.
Nah, ataupun di sini tuh ada juga yang menginginkan kalian tapi dia nggak berani gitu, masih kayak aduh takut gak diterima. Ada yang mau ngedeketin ke kalian ya, dia terdiam membawa bintang gitu. Jadi kalian itu diliatin gitu sama sama dia itu, entah ngeliatin foto-fotonya mungkin ya, ataupun di sini tuh kayak ada udah kenal lama tapi dia baru bicara, ada gitu ya. Yang baru juga ada tapi dia malu, ada gitu ya. Lebih baiknya seperti itu guys, berarti orang itu orang yang bertanggung jawab gitu, nggak langsung nyeruduk kayak gitu ya, yang tiba-tiba mau sesuatu dari kalian kayak gitu. Nah itu sebetulnya lebih hati-hati yang seperti itu justru ya. The bottom up the decknya ini guys ya, kalian adalah orang yang mempunyai masa depan yang cerah, yang bagus ya. Nanti juga ini fase-fase yang akan kalian hadapi itu, yang ada beberapa kayak the welcome of the life of Aries kayak gitu. Ada yang baru masuk babak pertama gitu, tahapan pertama yang masih bingung gitu tentang bagaimana yang harus saya hadapi, yang mana dulu. Ini ada yang udah senior gitu, yang udah berkelas ya, udah mantep banget, udah kuat banget, udah banyak yang dialami, jadi udah kayak suhu, ada gitu. Yang kadang-kadang ada teman-temannya yang minta solusi ke kalian, ada di sini ya. Ada yang masih tengah-tengah gitu, antara sudah sembuh tapi takut sakit lagi, masih ada ya kayak gitu ya. Nah ya ini diantaranya ya, itu karena ada faktor yang masih mengikat seperti itu kan. Gitu kak, aku pengen ini dong, misalnya lukanya biar sembuh, luka batin boleh ya, mana dulu nih yang harus diarahkan kayak gitu guys ya, supaya lebih ringan gitu pencapaianmu kayak itu. Nah terus kita lihat ya perasaan seseorang di sini yang udah meninggalkanmu gitu ya. Saya coba untuk ambil 3 saja. Oh itu juga pengen dibacain lagi. Oke. Aku cari kartu yang emang dia nongol. Ini apa ya? Di sini tuh ada kamu tetap menjadi tempatku untuk kembali. Kamu tuh kayak the place like home kayak gitu. Tempat dia ya. Itu juga sih kalau kaliannya mau nerima itu ya. Ya. Ya gimana kan kalau misalnya kesana kesini ya, dia cari hiburan, cari penggantimu ya nggak ada lah. Kemanapun aku pergi, bayang wajahmu selalu menggodaku ya. Semakin dia sama yang baru gitu bahagia, semakin kelihatan lah wajahmu ya, kayak gitu guys. Kan kadang aku menangisimu bila malam saat sepi, jadi udah malam, udah pulang kerja ya, yang diingat hanya dirimu ya. Kadang berpura-pura juga sih, sok-sok kuat gitu ya, namanya juga ego. Padahal yang jelas-jelas yang dia cari itu ada di kalian. Gitu. Kadang seseorang itu bodoh gitu, dia merasa pintar padahal dia tuh lagi bener-bener tahap yang paling bodoh gitu. Nah, ini ada juga yang masih galau ya, masih galau. Kenapa galau? Masih belum bisa ngelupain dia kak. Ya oke, nggak apa-apa, manusiawi. Terus sempurnanya dirimu di mataku, sangat sempurna guys ya. Kalian itu di mata dia, cuman dianya pura-pura aja, pura-pura cuek kayak gitu. Iya ya, pura-pura cuek, pura-pura nggak
ngeh gitu, padahal ya dalam hati tuh bergejolak ya kan, apalagi kalau dianya punya salah, apalagi kalau dianya udah kena prahara ya dari luar yang membuat dia tuh berpikir lebih spesifik gitu, bahwa apa yang dia lakukan itu udah keterlaluan ya. Lalu hmm, pesan alam semesta apa lagi yang ada melintas dalam benakku? Nah ini ada kartu yang terbalik, dia pengen balik, ada ya masih kayak gini guys, perlahan tapi pasti ya. Kalian tuh perlahan tapi pasti bakalan happy, bakalan sembuh gitu ya dari apa yang sudah kalian terima, apa yang sudah terjadi. Tuh kan, malu tapi mau ya. Ada yang malu-malu pengen nyatain tapi malu takut ditolak, ataupun mantan yang malu mengakui kesalahannya, takut nanti dimarahin sama kalian. Itu. Nah, ini ada jarak yang memisahkan. Jarak yang memisahkan ya karena mungkin sudah berpisah gitu ya. Itu ada jarak, atau ada yang mencoba untuk jaga jarak gitu. Kalian lagi jaga jarak nih sama seseorang yang mungkin dia itu kalian suka gitu sama dia, tapi kalian jaga jarak gitu. Takut nyeruduk takut kena gitu, bermasalah, takut kena apa gitu ya, ataupun yang lagi LDR gitu ya, yang benar-benar ngejagain perasaan masing-masing, lagi ngejagain kepercayaan kayak gitu. Ada yang cemburu. Nah mungkin ya ada pasangan yang lagi LDR juga kan banyak cemburunya, karena mereka kan nggak tahu ya aktivitas kita gitu dalam situasi yang berbeda tempat kan, kayak gitu ya. Itu lagi deh. Nah terus di sini ada yang bermuka dua. Hati-hati guys, ada yang bermuka dua ya. Kita tuh nggak pernah tahu kan seseorang itu datang kepada kita itu karena apa ya. Pasti ada yang nggak tulus kayak gitu. Nah ini ada yang mimpi yang indah ya, masih ada yang terhubung mimpi dengan mantan kayak gitu, karena mungkin dia juga masih punya perasaan yang sama. Ini aku langsung ambil tuh, langsung ada yang nempel dua gitu, ada cowok yang atau cewek yang ngedeketin kalian itu ada dua, kalian lagi ada memikirkan dua orang, ada maskapai penerbangan dan belajar untuk berterus terang ya. Mungkin di sini tuh ada yang mungkin jaraknya tuh nggak di Indonesia kayak itu, yang healingnya itu ke luar negeri ataupun beda kota gitu ya, kayak beda pulau gitu ya. Belajar untuk terus terang tuh kalau misalnya ya seperti yang sudah saya sampaikan, kalau misalnya Kak aku ada yang suka nih sama aku bilangnya kayak gimana ya, terus terang aja gitu. Kalian lagi pengen fokus ke keluarga gitu, lagi mungkin lagi ada target yang belum tercapai gitu. Kalau kalian mau, misalnya dia mau nunggu kalian, oke, kayak gitu silakan, kalau memang mampu untuk menunggu kayak gitu sampai benar-benar fix mau untuk menerima kayak gitu ya. Oke guys, mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Jika ada kata-kata yang tidak berkenan, mohon dimaafkan ya. Mudah-mudahan resonate gitu. Kalau nggak resonate berarti bukan energinya kalian. Mudah-mudahan tercapai apapun yang kalian inginkan dan selalu dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Kuasa ya. Oke, makasih untuk Juda Karies. Dadah.